Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isla Rizkina dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi dan penerapannya terhadap karya sastra. Kata sosiologi secara terminologi berasal dari kata Yunani, yakni kata sosios dan logos. Sosios dalam bahasa Yunani berarti kawan atau berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan kata logos artinya ilmu, bisa juga tentang sesuatu. Dengan demikian, sosiologi secara harfiah dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sedangkan definisi sosiologi menurut ahlinya mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sehingga, kalau kata sastra dan sosiologi jika jadikan satu maka akan membentuk arti yang berbeda. Pendekatan sosiologi sastra menurut Ian Watt dalam Literature and Society 1964 membicarakan tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat yang secara keseluruhan dapat dilihat dari yang pertama, yaitu konteks sosial pengarang. Dari sini kita dapat melihat bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencahariannya. Apakah ia menerima bantuan dari pengayom atau dari masyarakat secara langsung, atau dari kerja rangkap. Kemudian juga bisa dilihat dari profesionalisme dalam kepengarangan, sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai suatu profesi. Selain itu, masyarakat apa yang dituju oleh pengarang, hubungan antara pengarang dan masyarakat. Hal ini sangat penting sebab macam masyarakat yang dituju ikut menentukan bentuk dan isi karya sastra. Yang kedua yaitu sosiologi sebagai cermin masyarakat. Menurut Ian Watt, sastra mungkin tidak dapat dikatakan bahwa ia mencerminkan masyarakat pada waktu ia ditulis, sebab banyak ciri-ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis. Sifat lain dari yang lain, seorang pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya. Genre karya sering merupakan sikap sosial suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. Sastra yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya sebagai cermin masyarakat. Demikian juga sebaliknya, karya yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat secara teliti barangkali masih dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Akan tetapi, pandangan sosial pengarang harus diperhitungkan apabila kita menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi sosial sastra. Sudut pandang dari kaum romantik menganggap karya sastra sama dengan karya pendeta. Dalam anggapan ini tercakup juga pendirian bahwa sastra harus berfungsi sebagai pembaru dan perombak keadaan masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman atau bertentangan dengan norma-norma sosial. Dari sudut lain, dikatakan pula bahwa sastra bertugas sebagai penghibur belaka. Dalam hal ini, seni untuk seni, namun semacam kompromi agar dapat dicapai dengan meminjam slogan klasik. Salah satu fungsi karya sastra bahwa sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Pada video kali ini, saya akan menerapkan teori sosiologi karya sastra pada novel yang berjudul Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Cerita dalam novel Bekisar Merah ini menyinggung tentang pemerintah agar dapat melihat kesejahteraan rakyat miskin, khususnya desa-desa terpencil yang bekerja begitu keras, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Namun, hasil yang mereka peroleh tidak pernah sesuai dengan pekerjaannya. Dalam novel ini, Ahmad Tohari masih memunculkan masyarakat Jawa yang polos, lugu, dan memegang teguh nilai luhur budaya Jawa, serta memberikan panutan, rujukan dalam setiap masalah yang dihadapi warga. Ahmad Tohari berhasil mengungkapkan seluruh kisah dengan bahasa yang lancar.
Adapun fakta sosial yang terdapat dalam novel Bekisar Merah yang terdapat pada kutipan tersebut. Dari kutipan ini menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap akan dirobohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoga. Mereka para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Padahal sumber penghidupan para warga di desa hanya mengandalkan dari pohon kelapa. Dari uraian cerita tersebut terdapat fakta sosial, yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa. Adapun kutipan yang mempengaruhi fakta sosial dalam novel Bekisar Merah. Dari kutipan yang tertera menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Bekisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja, sedangkan mereka tidak mungkin sebab untuk makan saja susah apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel Bekisar Merah dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam satu desa. Kemudian terdapat norma sosial pada novel Bekisar Merah yang terdapat pada kutipan tersebut. Dari kutipan ini terdapat norma sosial yaitu gotong royong antar masyarakat, kebiasaan yang dilakukan warga desa apabila ada yang terkena musibah adalah saling membantu, seperti yang terjadi pada Darsa ketika terjatuh dari pohon kelapa. Tetangga datang untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Selanjutnya yaitu perilaku sosial yang terdapat pada novel Bekisar Merah. Dari kutipan yang tertera, diceritakan bahwa Lasi sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tangganya bersama Darsa. Rasa sakit hatinya menghujam dada Lasi. Menurutnya, perbuatan Darsa sungguh keterlaluan. Kanjat yang datang untuk membujuk Lasi agar mau pulang ke rumah orang tuanya ternyata sia-sia. Lasi tidak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Karangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Dan yang terakhir yaitu peristiwa sosial yang terdapat pada novel Bekisar Merah. Dari kutipan tersebut diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipah adalah suruhan dari Bunek. Bunek sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadikan Sipah sebagai umpannya dan Darsalah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu. Sekian video penjelasan teori sosiologi dan penerapannya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.